Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Kita akan membahas kelanjutan dari pemrograman akses atau lebih kepada pembuatan database di akses. Nah, sebelumnya kita sudah bahas di video pertama terkait pengenalan dasar Microsoft Access, kemudian sudah membuat query ya. Jadi sebelumnya kita sudah buat query di Microsoft Access ya, sudah menciptakan query baru. Nah, kita akan lanjutkan untuk di akses ini pembuatan form. Nah, nanti untuk video berikutnya kita akan membahas report. Jadi kita akan kupas tuntas terkait ini. Nah, bagaimana cara meng-create form ya, membuat form input. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di modul ini. Di form itu nanti media input yang ada di akses itu ya seperti aplikasi ya. Nah, di sini saya contohkan di bagian akhirnya saja. Nah, seperti ini. Jadi sudah berupa input, data, dan ada tombol-tombolnya. Jadi kalau sebelumnya kita nginputnya seperti di Excel, nah sekarang kita sudah berbentuk form aplikasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan bahas selengkapnya pada video berikut ini. Oke, baik, kita mulai mempraktekkan. Jadi pastikan database-nya masih sama nanti dengan yang kita bahas. Jadi ada continue-nya. Jadi sebelumnya ada tabelnya 4 ya. Kemudian ada juga query yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat form, dia bisa bersumber dari tabel ini ya, bisa bersumber dari query. Nah, yang pastinya kalau untuk form master atau table master itu memang sumbernya dari tabel ini nanti. Kalau untuk tabel transaksi yang ada di tabel cetak medis, nah lebih baik kita buatkan form inputnya dari query saja. Ya, karena apa? Untuk di tabel transaksi seperti ini, yang data nama pasien ya seperti ini karena kode pasien, kode dokter, nanti di form dia tidak muncul. Jadi sebaiknya kita munculkan supaya nanti lebih membuat form input kita lebih terkesan lebih baik ya, atau lebih bagus secara tampilan dan lebih informatif ya, seperti itu. Nah, kita mulai saja satu persatu. Nanti saya akan contohkan dua form saja ya. Untuk form pembuatan tabel nanti sama ya, jadi tabel dokter, tabel obat, tabel pasien sama. Nah, untuk membedakan dengan tabel yang dari query, nanti kita akan contohkan ya. Jadi kita mulai membuat form dari pasien. Jadi caranya kita pilih create, kemudian di sini ada tab form. Jadi kita berada di area di sini. Yang kita gunakan adalah form wizard ya. Jadi wizard. Nah, jadi kita akan ngambil data yang kita buatkan formnya itu dari tabel mana gitu ya, atau field mana yang kita butuhkan. Nah, karena kita membuatnya dari sumber tabel pasien, jadi kita pilih di sini tabel pasien. Nah, ini dia field-field semua ya, sesuai dengan pembuatan tabel kita. Ini dia semua field yang ada di sini. Artinya kita masukkan. Kemudian kita next. Nah, ini pilih kolumnar saja. Jadi seperti kolom, sebelah kiri labelnya, sebelah kanan tempat inputnya. Next ya. Kemudian kita kasih nama input data pasien ya, input data pasien karena kita membuat tabel pasien. Kemudian di sini ada pilihan open, ada modify. Jadi apakah kita mengklik finish dia langsung ke open tampilan atau langsung ke modify. Jadi sama saja, mau kita klik di sini juga masalah. Jadi kita pilih open. Nah, sehingga datanya seperti ini. Nah, sudah tercreate. Nah, ini suatu kita jalankan. Tapi ini belum bisa kita gunakan karena di sini belum ada tombol-tombolnya. Jadi kita akan coba buat tombol untuk data pasien ini. Jadi kita akan masuk di area backend-nya. Jadi area yang namanya di sini adalah layout design view. Jadi ada 3 di sini. Layer di sini ada 3. Nah, kalau sini ada tampilannya lah form view. Kemudian di sini ada layout view. Nah, kalau layout view dia bisa langsung kita edit di sini dan langsung bentuk tampilan dari hasilnya. Jadi kalau ragu rasanya, mending kita pilih yang design view saja.
Nah, inilah tampilan desain view. Nah, seperti di modul, kita akan susun dia seperti ini ya. Kita akan susun ya, jaraknya, ada tombol di bawahnya, dan kita akan perbaiki nama labelnya ini di sini ya. Ini masih ada KD_spasial. Ini cukup nama di field saja. Kalau di form, ini bisa kita rubah. Oke. Nah, pertama kita lakukan adalah jadi bisa header dulu atau mengatur ini juga boleh. Jadi secara random ya silakan saja. Mungkin yang pertama kita coba atur yang judul dulu lah, judul. Ya, misalnya di sini kita taruh di tengah. Jadi caranya kita klik saja objeknya, kemudian kita geser-geser ya seperti ini. Nah, untuk melakukan editing, nah biasanya di sini disediakan objek dari propertiesnya atau properti dari objek. Di sini ada sebelah kanan. Jadi kita bisa lakukan pengaturan di sebelah kanan ini ya. Nah, yang kita atur adalah di sini misalnya fontnya dibikin tebal. Jadi kita pilih di sini ada pengaturan. Nah, di sini kan ada border style, ada font size. Nah, di sini ya. Font size-nya kalau ingin dibesarkan, nah kita besarkan ya. Kemudian kalau untuk fontnya di tengah, pilih center. Jadi perhatikan ya perubahannya. Kemudian di sini ada font weight-nya. Jadi kalau bikin tebal, jadi kita pilih font weight ya. Di atasnya ini font weight. Kita pilih bold atau extra bold. Nah, extra bold. Kemudian kalau warna nanti kita atur saja di sini ya. Macam-macam ya, mau miring. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi tidak semuanya mungkin kita akan coba lakukan pengaturan. Yang penting yang utama-utama saja ya. Seperti besarnya atau special effect atau ingin dikasih background warna juga boleh ya. Silakan saya di otak-atik ya. Jadi kalau nanti berubah kita kembalikan saja. Jadi gampang ya untuk mencoba mengotak-atiknya. Nah, kemudian kalau mau kita tambah nanti header. Jadi kalau kita tambah di sini gimana ya? Misalnya ada judul nama kops surat atau rumah sakitnya gitu ya. Misalnya saya tambah. Jadi kita ambil komponen yang ada di atas. Di sini ya label. Jadi huruf A besar A kecil ini kita ambil. Nah, kita klik, kemudian kita klik juga di tengah di sini. Misalnya di sini kita tambah RS ya. Misal RSUP. Nah, seperti ini. M Jamil pada. Nah, sini ya objeknya kita taruh di atas. Mau kita tebalkan, kita pilih font weight ya. Atau mau ukurannya agak besar dikit. Nah, kita atur. Jadi silakan diatur. Kalau dia kecil kolomnya ya udah kita geser di sini ya. Ada pilihan yang tanda titik itu kita perlebar ya. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau mau kasih lagi, insert lagi ya, misal alamat ya. Nah, sekiranya cukup dulu ini, nanti kita boleh dieksplor saja masing-masing. Nah, berikutnya yang di bawah itu adalah display ya dari tampilan form kita. Di sini sudah ada bentuknya. Jadi kita coba rubah, misalnya di sini kode pasiennya kita rubah lengkap ya. Kode pasien. Jadi boleh kita edit di sini. Yang sebelah kanan nggak bisa kita rubah ya, karena di sini adalah nama filenya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah label. Jadi kalau label itu sama dengan caption ya. Jadi yang tampil untuk kita lihat ya, kita baca. Jadi supaya terbaca dengan bagus, nah kita atur dia seperti ini. Mau warnanya dirubah juga, besarnya dirubah juga, ya silakan saja. Kita atur seperti ini. JK itu disklamin, jadi kita perbaiki. Alamat, nomor HP, nggak usah pakai underscore ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tampilkan, kita lihat preview dulu. Kita klik kanan, pilih form view. Nah, sehingga dia bentuk seperti ini. Ya. Nah, tampil. Jadi udah rapi judulnya tadi. Nah, berikutnya ini belum ada navigasinya, itu tombol ya. Jadi kalau kita mau input nanti gimana caranya? Jadi kita bikin navigasi tombolnya. Jadi space-nya ada di bawah, kita perbesar dulu. Kita tarik di sini batang form footer ini, arahkan kursor ke atas batang ini, kita tarik bawah. Nah, kira space-nya seperti ini.
Nah, tombol yang akan kita buat sesuai dengan modul, nanti ada tombol seperti ini. Tombolnya masih belum lengkap, yang kita cari yang lengkap. Ini tambahannya ya untuk latihan. Nah, kita bikin tombol 8 ya. Ini tombol untuk first ya, first record ya, previous, next, dan last record ya, ada 4. Kemudian ini tombol simpan ya, tanda bintang ini boleh nanti kita jadikan tombolnya teks ya, atau icon juga boleh. Ini simpan, nanti kita tambah lagi 2 lagi ya. Nah, seperti contoh latihan ya. Latihan ini, tapi dari video nanti saya jelaskan saja ya secara lengkap. Oke, kita bikin tombol. Jadi caranya kita ambil komponen button yang ada di atas. Setelah kita klik, nah kita klik juga di bawah sini, langsung kita klik. Nah, nanti muncul area wizardnya. Jadi common button wizard. Nah, untuk navigasi 4 tadi, first, next, previous. Nah, itu ada di bagian kategori record navigation. Nah, ini dia, ini pilihannya. Jadi kita pilih yang go to first. Nah, ada muncul seperti sampelnya. Langsung kita finishkan. Nah, berikutnya gitu. Berarti previous, kita klik lagi button di atas, kemudian kita klik di sebelahnya. Kemudian kita pilih yang previous record nih ya. Finish. Nah, kita susun ya. Oke, tombol yang ketiga to next, kita ambil lagi cara yang sama, next, previous. Oke, ada 4 ya. Kemudian 3 ya. Nah, yang keempat last ya, ambil lagi, pilih last. Nah, seperti ini, finish. Nah, sudah selesai tombol navigasi next, last. Jadi ini untuk memunculkan data record kita. Jadi kalau kita jalankan ini, kita form view kan. Nah, ini udah bisa kita klik. Nah, lihat record kita udah tukar-tukar datanya. Jadi kalau mau loncat ke awal, nah first, ini next, nah ini previous, ini last. Jadi data awal, data akhir, data sebelum dari isian record kita di tabel ya. Nah, ini baru navigasi. Kemudian kita bikin tombol yang lain, tombol tambah data. Kita mau coba nginput. Kita pilih lagi button, kita klik di sini. Nah, untuk yang bagian itu adalah di bagian record operation. Nah, record operation ini dia actionnya. Ada add new, ada delete. Jadi kita mau bikin tombol delete di sini, tombol print, tombol save di sini, dan seterusnya. Nah, karena ini yang tampil kalau kita pilih di sini finish langsung. Ini sebenarnya sudah selesai ya, finish. Ini tombolnya bentuk ikonnya seperti ini. Nah, di dalam modul saya jelaskan hanya ikonnya saja ya. Nah, kalau mau dirubah menjadi tulisan gimana? Nah, jadi kita next. Kita pilih bagian teks. Nah, kita tulis misalnya tambah data. Jadi boleh saja mau tombolnya berbasis icon bentuknya atau teks. Kalau sudah seperti ini langsung aja finish. Nah, ini bisa seperti ini bentuknya. Ya. Oke. Ini misalnya kayaknya kita atur saja, boleh sama dengan modul ataupun kita coba atur kayak gini aja ya, biar ada perbedaan ya. Jadi terkesan nanti bentuk tampilan akses kita ini gimana menariknya ya, supaya nanti orang yang akan input, operator input, dia nyaman ya. Nah, boleh juga seperti ini dibikin. Nah, kita bikin tombol tambah ini ya, seperti ini. Berikutnya kita bikin tombol save. Jadi tombol save, sama lagi klik. Kemudian kita pilih record. Nah, pilih yang save record, yang kita berbasis teks saja. Disimpan. Simpan data. Finish. Nah, selesai ya. Nah, kemudian kita tambah lagi 2 lagi ya, tombol delete biar sekali selesai ya. Klik lagi, record, kemudian di sini ada delete. Nah, kita bikin teksnya hapus record, finish. Oke, nah terakhir kita bikin tombol exit ya, tombol keluar. Itu ada di form operation ya. Jadi pas kita klik, formnya selesai, tertutup. Kita pilih close form ya, close form. Jadi keluar, kita kasih teksnya keluar. Finish. Nah, ini tombol keluar, selesai. Kita rapikan. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, ini kita rapikan lagi, ini space-nya terbuang, jadi kita kecil lagi. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini dia. Jadi tombol ini boleh kita sebelah kanan atau di bawah ya. Nah, kalau kita next sudah tadi ya, next sudah. Kalau mau tambah data, saat kita klik tombol tambah data, nah semuanya kosong ya. Berarti kita menginputkan data baru. Jadi misalnya kita input data baru, ini ya, misalnya namanya ini, kemudian tanggal lahir, di sini sudah ada time kalendernya. Kalau jauh rasanya tanggalnya, kita ambil itu seperti ini, nanti kita edit tahunnya aja ya. Misalnya 9, tempat lahir, asal Jakarta, kelamin wanita, alamat, misalnya Jalan Belanti, Padang ya, nomor HP sekian-sekian, kerjaan misalnya PNS ya, atau SN ya, SN. Nah, ini datanya sudah kita input, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi kalau kita udah klik seperti ini, kalau kita next, previous, datanya sudah ada. Nah, kalau tombol keluar, nah formnya tutup, ini kita save di akses ya, save. Nah, untuk membuktikan data yang kita input tadi sudah ada, berarti kita cek di tabel pasien. Nah, dia sudah masuk. Nah, ini tadi Rudy. Jadi secara otomatis dia sudah masuk ke dalam tabel pasien. Sebenarnya juga kita bisa input di sini juga bisa. Tapi dalam tampilan secara informatif, nanti kita inputnya di tampilan form seperti ini. Kalau tombol hapus, berarti yang record yang tampil ini. Nah, kalau kita sudah tentukan pilihan ini, pas kita hapus, dia akan terhapus datanya. Itu fungsi dari tombol hapus. Kita buktikan aja ya. Hapus record. Nah, yes. Nah, hilang ya. Kita keluar. Kita cek lagi. Nah, ini udah terdelete. Nah, kita refresh saja. Kita tutup. Kita buka tabel pasien. Nah, nggak ada lagi datanya. Nah, sehingga data kita sudah informatif ya. Ini sudah bisa digunakan tampilan aplikasi ini. Nah, untuk tabel yang lain, tabel obat, ya, kita formnya juga hampir sama. Jadi nanti exercise-nya silakan saja dicoba lanjutkan, ya, tampilannya untuk menginput data obat, ya, bikin juga seperti ini. Nah, juga menginput data dokter. Nah, kemudian saya contohkan yang terakhir, itu form kita ambil dari query. Nah, gimana pula bentuknya? Apa sih perbedaannya gitu ya, dari bentuk form yang kita ambil sumbernya dari query. Jadi sama caranya, langkahnya create from wizard. Nah, kita ambil dari query. Jadi nanti query-nya beragam ya. Kalau kita ada banyak membuat query, nanti muncul lagi di sini. Kita klik. Nah, kemudian ini data semuanya kita ambil, kita next. Ya, nah di sini diminta apa ya? Untuk memview datanya dari sumbernya yang mana ya, yang kita utamakan gitu ya. Pastinya dari sini ya. Dari query data medis. Jadi ini datanya. Kita next, nah kolumnar, kemudian di sini, nah input catatan medis. Oke, kita finish. Nah, kita mengklik dulu ya, loading. Nah, dia tampil seperti ini. Nah, kita coba bandingkan atau kita lihat modify-nya juga hampir sama ya, design view-nya kayak gini. Nah, untuk tombol-tombol juga hampir sama. Jadi nanti tombol, nanti saya tidak jelaskan di video ini, nanti terlalu panjang durasinya. Jadi nanti tombol masih sama. Nah, kita perbedaannya adalah di sini ya. Kalau kita coba jalankan, ini kan bisa diedit lagi ya. Edit, kita klik di sini, form view. Nah, saat kita menginput transaksi, misalnya dengan data baru. Saya coba data baru. Ya, nah seperti ini. Kita input data baru, nomor rekam medis. Ya, tanggal periksa, misalnya tanggal sekarang. Nah, saat kita pilih, jadi data yang sudah ada di sini, saat kita pilih data ini, misalnya nama Sutisna, nah datanya muncul. Kenapa bisa muncul? Karena tadi sama prinsipnya dengan query tadi. Kalau query, pas kita pilih, nah di sini, ya, datanya juga muncul. Jadi dia mengikuti prinsip dari sumber query. Jadi kalau untuk di form juga gitu. Nah, kita karena sumbernya dari query. Nah, pas kita pilih yang ini, nah ada muncul aja datanya. Kode obat.
Nah, sudah muncul aja nama obat, harga obat. Nah, jadi biasanya ini otomatis. Nah, diagnosa kita input karena ini merupakan tabel transaksinya, keterangannya apa, biaya jasanya apa. Jadi yang membedakan itu saja. Kalau query dia sudah terintegrasi, sudah muncul yang ini. Kalau kita ambil form ini dari sumber tabel catatan medis, nah kalau catatan medis yang pastinya nama pasien nggak ada, hanya kode dokter dan kode obat. Jadi artinya apa? Yang nama pasien yang ini dengan tanggal lahir, jenis kelamin nggak muncul nanti di sini. Nah, hanya muncul yang ini saja. Nah, kalau di secara informatif aplikasi, nah itu kita munculkan dia seperti ini sehingga ada pilihannya langsung nampak datanya. Nah, biasanya kalau dalam mendesain kita bisa supaya jangan ragu operator atau kita kunci nanti. Mungkin ini kita geser saja gitu ya, bisa kita geser. Ya, misalnya ini yang kita geser ya. Kalau untuk menggeser filenya ini, nah ini kita geser saja untuk membedakan ya. Nah, supaya nanti jangan ragu operator mana yang perlu kita input, mana yang hanya kita pilih. Jadi kita geser seperti ini. Nah, biasanya desain aplikasi form yang dibuat oleh para programmer untuk rancangan interface-nya seperti itu ya. Jadi ada estetika seninya untuk kemudahan ya, untuk agar si operator dapat memahami fungsi dari form tersebut ya. Jadi kita bedakan. Nah, kayak gini. Dia nggak menjorok ke dalam, itu nggak kita input, dia otomatis. Nah, kayak seperti itu. Nah, gitu. Ya. Mungkin itu ya. Ini nggak saya akan lanjutkan. Jadi bisa saja nanti kawan-kawan yang belajar nanti bisa bikin tombolnya sama dengan penjelasan saya di form input data pasien. Jadi ini bisa dirubah. Ya, dirubah saja ini, judulnya ini. Ya. Nah, sehingga nanti saya cepatkan saja sehingga nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi udah tampil data transaksi seperti ini. Jadi ada header, kemudian juga ada tombol-tombolnya. Jadi kalau menginput data kita nolkan, kemudian ini close form, ya yes. Nah, sehingga nanti kita klikkan. Nah, di sini sudah terbentuk form kita ya. Nah, ada dua form. Ya, berarti kalau tambah dari form tabel obat dan dokter nanti akan ada 4. Jadi ini tabel pasien tadi, ini form untuk transaksi catatan medis. Nah, sehingga aplikasi ini sudah bisa kita manfaatkan untuk mengolah data atau menyimpan data dari transaksi perawatan pasien ya yang di rumah sakit. Nah, seperti itu ya untuk membuat form. Jadi sangat mudah karena kita menggunakan form wizard. Jadi tinggal pilih saja. Jadi begitu urutannya ya. Jadi ada bikin tabel, query, dan form. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas terkait dengan form. Terima kasih atas perhatian telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memahami sampai di video ketiga ini. Next kita akan bahas cara membuat laporan ya, biar bisa muncul secara dinamis dan informatif laporannya. Oke, ditunggu ya video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.